Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Arab kelas 3 bersama Bu Hanif. Alhamdulillah anak-anakku, kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun dan saling tolong-menolong. Kenapa sih kita harus hidup rukun? Jadi ketika kita sering tolong-menolong kepada orang lain, maka akan terciptanya hidup rukun. Nah, hidup rukun itu pun tidak hanya kepada orang lain. Nah, apalagi hidup rukun itu dianjurkan kepada saudara kita sendiri. Nah, yang mana hari ini kita akan membahas tentang berakhlak kepada saudara. Nah, tapi jangan lupa sebelum kita mulai, kita awali dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu sebutkan tadi, hiduplah rukun kepada semua orang, termasuk kepada saudara kita. Nah, kalian di rumah kalian, apakah kalian mempunyai adik atau kakak? Nah, apabila adik atau kakak itu seibu dan seayah, maka disebut dengan saudara kandung. Nah, Islam sangat menganjurkan sekali bahwa kita harus hidup rukun, terutama kepada saudara kita sendiri. Maka dari itu, Islam memberitahukan atau sudah mengatur bagaimana sih adab-adaban kita atau anak kita kepada saudara kita sendiri. Nah, karena apa? Karena ketika kita rukun kepada saudara kita, maka orang tua pun akan senang melihat kita. Sebaliknya, apabila kita sering bertengkar dengan saudara kita sendiri, maka orang tua pun akan sedih melihat kita. Ayo, jadi kalian ingin melihat orang tua kita senang atau ingin melihat orang tua kita sedih? Nah, jadi rukun-rukunlah kepada saudara-saudara kita. Nah, bagaimana sih adab-adaban kita terhadap saudara kita? Yang pertama, selalu hidup rukun dengan saudara. Nah, jadi sebisa mungkin hindarilah perselisihan atau pertengkaran. Ketika kita sedang bermain dengan adik atau kakak kita, coba kalian harus sebisa mungkin untuk menghindari perselisihan. Jadi sayangilah kepada yang lebih muda dari kita dan hormatilah kepada yang lebih tua dari kita. Nah, adab-adaban yang kedua yaitu segeralah kalian meminta maaf apabila terjadi pertengkaran. Nah, apabila pertengkaran itu tidak dapat dihindari, yuk kita saling meminta maaf. Jangan kita egois untuk menunggu meminta maaf dari orang lain atau dari saudara kita sendiri. Tidak apa-apa walaupun kita tidak salah, kita mulai untuk meminta maaf terlebih dahulu. Itu tidak menunjukkan bahwa kita yang kalah ya. Jadi hapuslah ego kita masing-masing. Selanjutnya, adab-adaban terhadap saudara yaitu saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. Apabila kita mempunyai sikap seperti itu, maka akan dipastikan kita akan selalu hidup rukun dengan saudara kita sendiri. Yang keempat yaitu segeralah memberikan bantuan atau pertolongan apabila jika ada masalah. Nah, sebagai saudara atau orang yang dekat dengan kita sebaiknya harus segera memberikan pertolongan kepada saudara kita. Jangan sampai kita menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli kepada saudara kita sendiri. Karena ingat, saudara itu merupakan pengganti dari orang tua kita. Ketika orang tua kita tidak ada, maka saudaralah orang yang paling terdekat dengan kita. Nah, yang kelima, adab-adaban terhadap saudara yaitu saling mengingatkan dalam berbuat baik. Nah, jadi kita sebagai sesama muslim sudah sepatutnya kita untuk saling mengingatkan dalam segi hal kebaikan. Jadi salah satu tanggung jawab kita terhadap saudara kita yaitu saling mengingatkanlah dalam kebaikan. Termasuk ketika saudara kita pun sedang sakit, jangan lupa kita untuk menengoknya. Bagaimana sih doa supaya saudara kita itu cepat diberikan kesembuhan? Yuk kita simak doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru syaqaman. Artinya, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Jadi anak-anakku, hidup rukunlah kita kepada adik kita, kepada kakak kita, maupun kepada saudara-saudara kita yang lain, mau itu yang dekat ataupun saudara-saudara kita yang jauh. Ingat ya, hormatilah kepada orang yang lebih tua dari kita dan sayangilah kepada mereka yang lebih muda dari kita. Mungkin cukup sekian dari Bu Hani. Kita ambil kesimpulan apa saja sih adab-adaban kita terhadap saudara. Yang mana yang pertama adalah selalu hidup rukun dengan sesama, selalu hidup rukun dengan saudara. Yang kedua, segeralah meminta maaf apabila terjadi pertengkaran. Yang ketiga, saling menjaga, menghormati dan menyayangi. Yang keempat, segeralah memberikan bantuan atau pertolongan apabila terjadi masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu saling mengingatkan untuk berbuat baik. Nah, mungkin cukup sekian dari Bu Hani. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.